PSM Makassar langsung berbenah besar-besaran pasca kegagalan di musim lalu. Skuad Juku Eja memuncaki klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan menyapu bersih kemenangan di 3 laga berturut-turut. Skuad asuhan Bernardo Tavares juga menjadi satu dari 2 tim harapan Indonesia di ajang klub ASEAN Cup. Cetak Gol coba merangkum kebangkitan PSM Makassar yang digadang menggendong Asia Tenggara sebagai berikut. Tim juara yang langsung terpuruk. PSM Makassar mengakhiri puasa gelar selama 23 tahun usai juara Liga 1 di musim 2022-2023. Pasukan Ramang berhasil memenangkan 22 pertandingan dari 34 laga yang dijalani pada musim tersebut. PSM Makassar bahkan terpaut 6 angka dari Persija Jakarta yang berada di peringkat kedua. Kesuksesan Juku Eja meraih gelar juara Liga 1 nggak lepas dari kombinasi pemain muda dan matang. Namun PSM gagal meneruskan performa gemilangnya di musim 2023-2024 kemarin. Pasukan Ramang harus tenggelam di peringkat 11 klasemen dengan hanya memperoleh 44 poin. Melempemnya performa PSM Makassar disebabkan oleh rapuhnya pertahanan di musim lalu. Bernardo Tavares juga mengeluhkan tumpulnya lini serang Juku Eja yang gagal tampil maksimal. Pelatih asal Portugal ini kecewa karena para pemainnya nggak bisa menjalankan instruksi dengan baik. Padahal di musim sebelumnya, lini serang PSM tampil begitu tajam dengan melesakkan 63 gol. Tavares juga mengeluhkan jika dirinya kesulitan dalam mengatur taktik karena banyaknya pemain yang cedera. Sang pelatih sampai frustasi dengan absennya Zé Paulo. Masalah PSM Makassar juga terus berlanjut karena banyaknya pemain yang pergi. Wiljan Plaim terpaksa dilepas ke Borneo FC Samarinda dengan alasan performanya yang sudah menurun. Selain itu, skuad Juku Eja juga ditinggal Ramadan Sananta yang memutuskan untuk pergi ke Persis Solo. Terjerat masalah finansial. Selain terpuruk di klasemen, PSM Makassar juga sempat diisukan akan dibubarkan. Alasannya, skuad Juku Eja dilanda masalah finansial hebat yang sangat mencekik. PSM saat itu terjerat kasus penipuan yang dilakukan oleh manajemen pasukan Ramang. Hal ini berawal dari skuad Juku Eja yang meminjam dana sebesar 14,9 miliar rupiah. Seiring berjalannya waktu, utang manajemen PSM kian menyusut dan tersisa 5,6 miliar rupiah. Namun sisa pinjaman tersebut nggak pernah dibayarkan lagi oleh pihak klub. Menurut petinggi klub, PSM saat ini hanya punya peluang senilai 2,1 miliar rupiah saja. Mereka menantang CSY Erisoya untuk menunjukkan bukti akan hal tersebut. Selain itu, PSM Makassar juga mengalami masalah finansial dan terpaksa telat membayar gaji pemain. Alasannya, pendapatan Juku Eja saat ini sedang menurun karena kenaikan harga tiket. Bahkan gaji yang belum dibayar ini sampai membuat Reza Arya Pratama mengeluh. Kiper 24 tahun ini menuntut manajemen mau membayar gajinya untuk kebutuhan keluarga. Bahkan kepergian Pluim ke Borneo FC dirumorkan akibat gaji yang telat dibayarkan. Saking terpuruknya, PSM sampai meniadakan latihan di pekan ke-22 Liga 1 musim lalu. Bernardo Tavares menyebut ditiadakannya latihan untuk memangkas beban keuangan. Akibat masalah ini, FIFA sampai turun tangan dan memberikan sanksi larangan transfer selama 3 periode bursa. Namun saat ini FIFA sudah mencabut larangan tersebut dan sudah dikonfirmasi oleh Sulaiman Abdul Karim selaku media officer. Kebangkitan PSM Makassar. Setelah mengalami masalah, PSM Makassar belum bisa bangkit di turnamen Piala Presiden. Skuad Juku Eja menjadi tim juru kunci grup A setelah hanya bisa meraup 2 angka saja. Padahal ajang Piala Presiden menjadi momentum PSM untuk bisa bangkit dan membangun kerangka skuad.
Hal itu disampaikan oleh media officer Juku Eja bernama Sulaiman Abdul Karim. Dia menyebut Piala Presiden merupakan langkah awal Bernardo Tavares menyeleksi pemain untuk Liga 1. Kegagalan ini membuat PSM mendapatkan kritik dari Basri Badu selaku pengamat. Menurutnya, para pemain asing dan lokal harus cepat beradaptasi dengan taktik sang pelatih. Omongan Basri berhasil didengar dengan baik oleh para punggawa pasukan Ramang. PSM tampil apik dengan menyapu bersih kemenangan di 3 laga berturut-turut. Anak asuh dari Bernardo Tavares mengandaskan perlawanan PSBS Biak, Persis Solo, dan Dewa United. Berkat performa hebat ini, PSM berhasil menjadi pemuncak klasemen sementara Liga 1. Juku Eja mendulang poin yang sama dengan Borneo FC Samarinda yang juga meraih hasil sempurna. Kegemilangan PSM gak terlepas dari bangkitnya performa Nermin Haljeta. Sang bomber gak pernah absen mencatatkan nama di papan skor dalam 3 laga terakhirnya. Gak heran namanya terpampang di papan top skor teratas Liga 1 dengan catatan 4 gol. Performa hebat ini merupakan ajang pembuktian dari Haljeta. Dia sempat dicemooh karena tampil tumpul dan sempat melesakkan gol bunuh diri kontra Persib Bandung di Piala Presiden. Haljeta mengaku senang atas pencapaian yang diraih timnya. Menurutnya, penampilan apik dirinya nggak terlepas dari kehebatan rekan tim yang lain juga. Tangan gila Bernardo Tavares. Bernardo Tavares menjadi sosok yang paling berpengaruh di balik gemilangnya performa PSM. Meskipun terpuruk di musim lalu, Bernardo sukses membawa pengalamannya di Eropa. Sebagai informasi, sang pelatih pernah menjadi staf kepelatihan Jose Mourinho dan juga Paulo Bento. Di musim ini, Bernardo bakal terus bekerja keras membawa PSM Makassar tampil konsisten. Bernardo sendiri memang dikenal sebagai pelatih yang setia yang membuat namanya dicintai. Bagaimana tidak, sang manajer pernah rela melelang barang berharganya demi membantu PSM. Padahal saat itu Bernardo bisa saja pergi karena mendapatkan tawaran dari klub lain. Namun kini kesetiaan dan kesabaran sang pelatih berbuah manis untuk PSM Makassar. Meskipun bertengger di peringkat pertama, Bernardo nggak ingin para pemain PSM besar kepala. Dia mengingatkan anak asuhnya untuk tetap rendah hati dan enggan menargetkan juara. Wakil Asia Tenggara yang bisa diharapkan. Penampilan gemilang PSM Makassar menjadi modal penting untuk melakoni turnamen Asia Tenggara. Skuad Juku Eja menjadi salah satu perwakilan Indonesia di ajang ASEAN Cup Championship. PSM tergabung dalam grup A bersama Tanhua, Biji Patum United, Svay Rieng, Trengganu, dan Sun United. Skuad Juku Eja diharapkan bisa mendulang prestasi hebat di Asia. PSM punya tantangan berat melibas klub-klub dari negeri jiran seperti Malaysia dan Vietnam. Apalagi skuad Juku Eja punya segudang pengalaman bermain di kompetisi internasional. PSM pernah berpartisipasi di Liga Champions Asia pada tahun 2001, 2004, dan 2005. Bahkan pasukan Ramang mampu melenggang ke babak 8 besar di tahun 2001. Selain itu, performa konsisten PSM di level Asia juga masih berlanjut pada tahun 2019 dan 2022. Skuad Juku Eja berhasil menembus babak semifinal AFC Cup 2019 zona ASEAN. Pasukan Ikan Merah juga harus keluar sebagai runner-up di edisi tahun 2020. Sayangnya PSM harus menelan hasil kurang baik di laga perdana ASEAN Club 2022. Juku Eja harus rela ditahan imbang oleh Biji Patum United dengan skor kacamata. Namun manajemen PSM yakni Muhammad Nur Fajrin tetap mengincar prestasi terbaik di Asia Tenggara. Pasalnya banyak fans tanah air yang menaruh harapan besar kepada skuad Juku Eja. Para penggemar berharap PSM bisa mengharumkan nama Indonesia dan mencetak rekor. Apalagi PSM baru saja menahan imbang Biji Patum di pertandingan perdana. Hasil ini sangat baik mengingat klub asal Thailand ini pernah mengalahkan Borussia Dortmund dengan skor 4-0. Padahal di Borusan menurunkan skuad inti seperti Niklas Sul, Julian Brand hingga Karim Adeyemi.
Itulah ulasan kebangkitan PSM Makassar yang akan menjadi wakil Indonesia di turnamen Asia Tenggara. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Jukueja mampu meraih hasil yang luar biasa di ASEAN Club Championship? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.